Selamat siang, balik lagi bareng Vince Modified. Nah, kali ini saya mau laporan soal proses restorasi 3 motor ya. Punya Mas Tanang dari Semarang, terus punya Om Agung sama Pak Setiadi ya. Supra X125, Supra X125 sama Supra X lama yang 100 cc. Ini punyaan Mas Tanang. Prosesnya sudah sampai seperti ini ya. Kaki-kaki sudah kita pasang, kabel juga sudah ada yang kita pasang juga. Ini kabelnya baru, kan kemarin digigitin tikus ya. Ban sudah baru, jari-jari sudah baru, shock belakang baru ya. Ini mesinnya kan kemarin kabel spool ya, kabel spoolnya putus ya kan, digigitin tikus. Ini udah kita sambung lagi ya, sudah kita perbaiki, jadi tidak perlu ganti spool ya, kita selamatin. Ini blok sehernya baru, terus dia punya seal nanti, terus packingnya juga baru ya. Ini baut ini cuman sementara, nanti kita pasang yang aslinya ya. Ini cuma sekedar buat nempel aja baut tusuk satenya ya. Kopling juga sudah ready ya, sudah siap, udah ada di situ semua. Di bawah sini ini punyanya Mas Nanang nih ya, udah bersih semua ya. Ini punya Mas Tanang, ini punya Om Agung, ini punya Pak Setiadi. Jadi nggak ketuker ya, masing-masing beda-beda warnanya, bentuk keranjangnya juga beda-beda gitu. Ini kepunyaan Mas Nanang, tahapnya prosesnya udah sampai seperti ini ya. Terus punya Pak Setiadi ini mesinnya ya, ini sudah kita quarter ya. Sudah kita quarter, kita pakai pistonnya kemarin VIM ya, pistonnya VIM seperti biasa. Kalau ada VIM saya lebih prefer pakai VIM daripada NPP ya. Kenapa saya nggak pakai orsinil? Karena VIM itu sebetulnya dia produksi untuk seher-seher piston-piston standar ya, jadi satu pabrikan gitu. Dan juga kalau pakai VIM, dia punya seher itu pinggirannya itu udah ada jalur oli, jadi lebih bagus ya. Kalau yang orsinil nggak ada, polosan aja gitu. Itu saya pernah bikin, kenapa saya pakai VIM, ada di videonya punyanya Supra, punya Pak Wahid ya. Waktu proses perakitan mesin itu sudah ada, pernah saya bahas. Kalau belum ini kalian bisa cek, bisa nonton dulu ya. Gitu. Ini mesinnya udah dibersihin ya, udah dibersihin semua. Kopling-koplingnya juga ada di sini ya. Kopling-koplingnya udah ada di sini semua, di bagian bawah ini ya, ada di situ di bawah ya. Kalau untuk punya Om Agung, mesin nggak kita bongkar ya, karena kondisinya masih oke. Ini di bawah ya, nggak dibongkar dalam artian nggak perlu diservis ya, karena waktu itu katanya udah pernah diservis, udah pernah servis besar belum lama, jadi kita nggak apa-apain. Cuman ini kita buka untuk ngecat bagian bak kopling sama bak magnet. Nah, bak kopling dan magnetnya ini ada di sini ya, udah dicat. Ini kotor, debuan, campur minyak ya kan, karena kita di sini ada jualan makanan juga, jadi kotor nih. Ini kepunyaannya Pak Setiadi ya. Ini sudah kita cat ulang, sudah selesai ya, bisa dipasang. Terus di sini ada juga, ini punyanya Pak Setiadi, ini punyanya Mas Tanang ya. Ini juga footstepnya Mas Nanang punya, ini behelnya punya Mas Nanang. Sekarang kita prioritas paling utama ya, nomor satu ini kepunyaan Mas Nanang, karena ini masuk lebih dulu gitu ya. Tapi tetap pada prosesnya nanti kita kerjain tiga-tiganya sekaligus ya, kita cicil satu-satu. Kita kerjain ini dulu, nanti kalau misalkan ini sudah apa ya namanya, sudah mulai kelihatan jadi, kita pindah ke motor yang lain, punyanya Mas Agung. Karena punya Mas Agung tidak terlalu rumit, kalau punyanya Pak Setiadi agak sedikit lebih rumit dibandingkan punyanya Om Agung. Jadi ya begitulah kurang lebih ya, kita ganti-gantian kerjainnya gitu. Tapi kalau untuk spare part kita sudah ready sih. Ini kepunyaan Mas Nanang ya, semua barang-barangnya ada di sini. Sebagian juga sudah ada yang dipasangin, sudah ada yang dibuka. Ini kepunyaannya Pak Setiadi ya. Ini ada packing full set, kabel-kabel segala macam. Ini kupingan spakbor ya, sarung jok,
setir, lampu, kampas-kampas. Ini ada spion, ada spakbor belakang, ya, ada jari-jari juga, terus ada kiprok gitu. Ini kiprok kebetulan kemarin yang orisinal nggak ada, kosong, jadi kita pakai kiprok BRT. Kiprok BRT ini tidak lebih jelek daripada orinya ya, bisa dibilang 11-12 sama ori. Bahkan katanya pihak BRT-nya ini bilang katanya ini bisa bikin lampu lebih terang dibandingkan kiprok orisinil ya. Dan ini bergaransi ya, bergaransi, jadi aman. Itu ya, ini punyanya Pastiadi. Kalau untuk punyanya Om Agung, kita juga beberapa sudah sedia ya. Spare partnya sebentar. Ternyata nggak ada di sini ya. Itu saya udah sedia shock breaker, sudah sedia gear set ya. Ada beberapa juga cover body. Oh ini nih, ini cover body ini sayap ini orisinil ya. Ini punyanya, untuk punyanya Om Agung ya. Kalau ini sayap ini yang sebelah ini untuk punyanya Mas Nanang ya. Ini orisinil ya, bukan KW-KW, orisinil. Sebentar. Nah, Astra Honda Motor ya, orisinil. Nah, ini rangkanya punya Om Agung ya. Ini udah selesai dicat, swing arm juga udah standar-standar, pit step ya. Ini kenapa nggak dibongkar? Karena swing dia punya komstir masih cukup bagus, jadi nggak masalah, kita nggak perlu bongkar. Stang ini juga belum dibersihin ya. Nanti kalau udah dibersihin warnanya nggak kayak gini ya. Nah ini nanti kalau udah dibersihin warnanya kayak gini ya, nggak kayak tadi lagi. Nah ini kan kalau ini masih kusam sekali ya, nanti kita bersihin. Terus di sini juga ada footstep ya, udah dipoksi, kepunyaannya Om Agung ya. Ini bodi punya Om Agung tuh. Ini motornya Om Agung kan dia minta dibikin seperti ini ya. Nah jadi kita bikin, usahakan sebisa mungkin kita bikin mirip ya dengan itu kan ala-ala racing look gitulah ya, racing look minimalis lah. Nah jadi shock belakangnya kebetulan kemarin rusak. Saya waktu itu rundingan mau dipakein Kayaba atau apa, atau istilahnya aftermarket. Kemarin saya dapat akhirnya pakai RCB ya, pakai RCB. Nanti dipakai, dipasangin, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Pasti cakep banget sih. Untuk shock belakang pakai RCB ya. Terus cakram depan juga kebetulan sudah haus, kita ganti pakai punya TDR ya, pakai punya TDR. Nah ini ya, pakai punya TDR, cakep ya. Jadi nanti kesan racing looknya dapet lah gitu. Terus ini untuk selang remnya biar ada apa, variasinya sedikit lah ya, tapi cuman itu aja, sisanya kita pakai tetap standar ya. Dia punya selang rem, brake hose-nya sama cakramnya, sama shock breaker belakang pakai RCB ya. Jadi kesan racing looknya itu dapat lah, tapi tetap minimalis, nggak yang terlalu heboh gitu ya. Jadi tadinya itu saya mau pakai Kayaba Zeto, tapi Kayaba di mana-mana kosong, ukuran yang saya mau dan warna yang saya mau itu kosong, yang warna hitam ya kosong. Jadi ya sudah, saya cari-cari alternatif. Kalau pakai YSS terlalu mainstream, sudah banyak sekali yang pakai. Saya cek lagi merek lain, ternyata ada RCB ngeluarin untuk versi yang istilahnya entry levelnya, dan ternyata oh cakep, keren ya. Akhirnya saya ambil itu. Memang lebih mahal sedikit dibandingkan kayak Bazeto, tapi untuk tampilan wah cakep banget sih, keren. Nanti kita lihat kalau sudah terpasang ya. Jadi mungkin untuk Om Agung sampai di sini. Punya Pak Setiadi nanti ada di belakang rangkanya. Nah ini rangka punya Pak Setiadi ya, sudah kita bongkarin, tinggal nanti kita bersihin, siap kita cat ya. Itu juga shock breakernya, barang-barang bekasnya, footstep segala macam ada di situ. Ini juga ya, ada tangki bensin standar, swing arm nanti bakalan kita cat ulang total semua. Terus ini shock depan, itu ada karburator. Ini karburatornya kemarin macet ya.
kemarin karbunya macet ini tuh dalamnya. Nanti kita bersihkan ya, mudah-mudahan bisa normal. Ini juga ada lampu-lampu, ada bracket-bracketnya di sini semua. Nanti kita bersihin dulu ya, kita bersihin. Setelah bersih nanti baru kita pindahin ke tempat yang lebih proper lah, nggak taruh di luar, nanti kita taruh di dalam gitu. Terus ini ada body baru ya untuk Mas Nanang ya. Ini ada batok depan, ini orisinil semua ya. Terus ada lampu, ini lampu ya, headlamp. Ini batok speedometer, ini cover kontak nih ya. Ya ini banyak yang udah dibukain ya. Nah, itu cover body belakang juga ini baru ya. Cover bodinya belakang baru, kanan kiri itu. Kita dapat warna putih nggak masalah, kita cat ulang aja ya. Karena kalau kita nyari yang memang warna hitam susah ya. Susah dan juga harganya lebih mahal kalau warna hitam. Itu. Ini box aki ya, bagasi, spakbor belakang punya Om Agung itu ya. Jadi tenang, kita nggak takut ketuker, kita udah hafal ya. Jadi taruhnya di mana itu kita udah tahu. Jadi nggak bakalan ketuker, apalagi mesin ya. Itu udah pasti beda ya. Gitu. Oke. Jadi nanti videonya segini dulu. Nanti kita lanjut kalau misalkan sudah ada progres yang lebih signifikan lagi ya. Selamat siang, apa kabar kalian semua? Sekarang kita mau lanjut ya. Saya mau laporan 3 motor ya, punya Mas Nanang, terus Om Agung sama Pak Setiadi ya. Sekarang udah sampai gimana aja motornya, ayo kita cek ya. Nah ini mulai dari punya Om Agung ya. Punyanya Om Agung ini kaki-kaki bisa dibilang sudah ready semua ya. Kaki-kaki, rangka semua sudah ready, sudah dicat ya. Nanti tinggal kita rakit untuk kaki-kakinya ya, prosesnya. Jadi nanti kita rakit kaki-kaki dulu. Setelah rakit kaki-kaki, pasang ban, mesin naik sudah bisa berdiri seperti punyanya Mas Nanang, seperti itu jatuhnya nanti ya. Baru kita mulai proses pengecatan bodi ya. Begitu juga punya Pak Setiadi ya. Nah ini di situ ada peleknya punyanya Om Agung ya. Itu juga tangki bensin punya Om Agung. Ini juga punya Om Agung juga nih. Itu punya Om Agung. Nah, lalu ini punyanya Mas Nanang dan ini punya Pak Setiadi ya. Memang tempatnya agak berantakan tapi nggak masalah ya. Namanya juga kita lagi ngebengkel, jadi maklum kalau agak sedikit berantakan ya. Ini baru banget selesai ya, saya cat tadi malam. Rangkanya punya Pak Setiadi sudah klimis semua ya. Sudah klimis, sudah bersih. Ini bak punyanya Om Agung ya, yang hitam-hitam ini. Karena kan konsepnya berubah ya. Ini saya ingetin lagi, jadi dia kepengen bikin motornya seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi kita bikin replikanya. Ini punyanya Pak Setiadi, ini juga ini punya Pak Setiadi yang silver, ini punyanya Mas Nanang, ini punya Mas Nanang ya. Itu. Ini master rem punyanya Pak Setiadi, sudah selesai kita cat ya. Sebentar kita mau fokus. Ya, sudah kinclong ya. Itu di situ juga ada bak koplingnya, itu ada tangki bensinnya juga sudah selesai dicat. Ya. Nah untuk punyanya Mas Nanang sudah sampai seperti ini ya, bisa dikatakan 60% lah, cuman mesin belum bisa hidup, belum kita tes hidup ya. Ini shock depan punyanya Pak Setiadi. Memang agak berantakan tapi tenang, kita hafal yang mana aja ya barangnya. Walaupun ini kelihatannya berantakan tapi ini ada punyanya masing-masing ya, warnanya beda-beda. Ini punyanya Mas Nanang, ini yang kuning-kuning. Nah kalau yang putih itu punyanya Om Agung, yang ini punyanya Pak Setiadi. Jadi beda-beda. Nah tempat spare part juga kita tulisin, jadi nggak bakalan tuker ya. Nah ini mesinnya sudah seperti ini ya.
knalpot kita ganti baru, karet-karet footstep kita ganti baru, jok sudah jadi ya. Ini baru saya ambil tadi dari tukang jok. Ini sarungnya orsinil ya, sarungnya orsinil, cuman kalau busa kita beli baru ya. Busanya baru ya. Ini busa saya pakein yang super, yang bagus. Kalau kata tukang joknya super bilangnya ya. Grip baru, jalu kita ganti ya, jalunya kita ganti. Terus ini juga dia punya master rem dalamnya, ini kan udah jebol awalnya, itu saya ganti baru. Selang remnya juga baru ya. Terus baut ring-ringnya ini baru. Ini untuk handle kita chrome ya. Switch remnya baru, kunci kontaknya baru, kabel-kabelnya baru. Kenapa digantiin baru semua? Kalau yang belum nonton bisa dicek dulu di video sebelumnya ya. Itu habis ya digigitin tikus kabel-kabelnya, kabel aki, kabel body, terus juga kabel ini selang rem ya. Buat yang belum nonton bisa dicek dulu ya videonya. Begitu juga video yang itu ya, punyanya Om Agung, punyanya Pastiadi, itu bisa kalian cek dulu. Itu. Ini untuk CDI juga, CDI-nya baru, orsinil ya. CDI orsinil, kabel coilnya juga baru, orsinil juga. Kalau untuk kiprok kita belum ganti, kita cek dulu apakah pengisiannya bagus. Kalau pengisiannya bagus nggak usah kita ganti ya. Nanti kalau ternyata setelah kita cek pengisiannya nggak bagus, nggak normal, baru kita ganti. Tapi untuk aki sudah saya siapin. Saya pakai aki Boss ya, seperti biasa. Memang dari dulu saya langganannya selalu pakai Boss. Kalau nggak pakai Boss, kalau lagi kosong pakai Motobet ya. Jadi cuman dua itu aja yang saya pakai. Kalau nggak Boss, Motobet. Mentok-mentoknya kalau nggak ada paling Federal. Kalau GS saya jarang pakai ya, karena banyak tiruannya. Gitu. Ini untuk kaliper depannya seperti ini, sudah dicat ulang, bracketnya di chrome. Ini pembuangan minyak rem juga sudah di chrome, baut-bautnya mulus ya. Ini tinggal kita cuci aja, kita bersihin ya. Kameranya tadi kotor ya, lensanya ini habis saya lap. Ini gemuk ya, bukan ini cacat atau gimana, itu gemuk. Sok depan juga sudah dicat ya. Ban ini saya gantiin baru depan belakang, ganti bannya yang standar aja ya. Jari-jarinya baru pakai TDR ya. Ya kurang lebih beginilah. Nanti kalau sudah kelihatannya sudah mulai ada progres lagi, nanti bakalan saya laporan lagi. Mungkin saya lama ya nggak laporan di YouTube, tapi tenang, untuk motor-motor ini owner-ownernya pasti saya laporan melalui Japri ya, lewat WA. Kalau misalkan sudah ada pengerjaan lebih lanjut, biasanya suka laporan, Mas atau Om, ini motor udah sampai sini, lagi dikerjain ininya, itu ya. Itu ini bodinya juga di belakang udah siap saya cat ya. Ini sudah dipoksi, tinggal kita cat dasar warna hitam. Nanti setelah dicat hitam kita tempel stiker, baru nanti kita pernis. Ini kepunyaannya Pak Setiadi semua ya. Ini udah kering semua, sudah ready ya, sudah siap, tinggal dipasang nanti. Hari ini rencana kita mau ngambil kerum-keruman baut ya, kerum-keruman baut, jadi bisa dirakit pelan-pelan ya. Ini juga punyanya Om Agung ya, sudah selesai dicat. Oke, jadi laporannya segini dulu ya. Nanti kalau ada laporan lagi yang lebih lanjut, kalau ada perubahan yang lebih signifikan, nanti kita videoin lagi. Nah ini kemarin kita agak terhalang di sini nih, karena kemarin ini kan semacam fitur untuk menekan emisi gas buang ya.
apa ya namanya ya, saya bingung nih apa namanya. Tapi yang penting pokoknya ini untuk menekan emisi gas buang aja. Nah pada saat datang motor ininya ada begini ya, tapi nggak komplit ya. Nggak komplitnya dalam artian gini, ini ada punya Om Agung ya, tenang, ini nggak bakalan ketukar. Nah ini dia, ini punya Om Agung ya, komplit dia, bawahnya ada ya, bawahnya ada, terus ini ada selangnya juga seperti ini ya. Nah ini jadi satu kesatuan nih begini. Nah kalau punyanya Om Agung kemarin cuma datang begini aja nih ya, selang-selangnya juga udah pada pecah tuh. Bentar, nah selangnya juga udah pada pecah. Jadi ini kita mau cari dulu ya barangnya, kita cariin. Kalau nggak dapet baru nanti kita cari yang copotan gitu ya. Ini apa namanya, ini disc brake-nya ya, yang lamanya sudah aus, sudah kemakan. Komponen-komponen lainnya ya, ini di sini ada blok seharnya yang lamanya ya. Nggak tahu nanti Mas Nanang mau bawa apa enggak. Kalau mau dibawa silakan. Barang-barang bekasnya juga ini ya, nih kemarin tuh kabel-kabelnya semua tuh udah hancur ya, putus semua. Jadi ya sudah, mau tidak mau ya. Oke, jadi segini dulu update nya. Nanti kalau misalkan ada laporan lebih lanjut kita videoin lagi.